Aku yang bukan ya. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan mempresentasikan materi mengenai tensor. Materi ini dipaparkan oleh kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Gabriel Muhammad Novalino. Perkenalkan, nama saya Fatih Olaisan. Saya Janis. Yang pertama itu ada hukum Ohm. Apa itu hukum Ohm? Hukum Ohm adalah hukum dasar dalam ilmu listrik yang menjelaskan hubungan antara tegangan V arus listrik I dan hambatan R dalam suatu rangkaian listrik. Hukum ini pertama kali ditemukan oleh George Simon Ohm, yaitu beliau adalah seorang fisikawan asal Jerman pada tahun 1827. Yang pertama itu ada rumus hukum Ohm. Rumus hukum Ohm tersebut yaitu yang pertama ada rumus matematis dari hukum Ohm adalah V sama dengan I, yaitu untuk keterangan tersebut yaitu V itu untuk tegangan listrik atau volt, I-nya itu untuk arus listrik atau ampere, dan R-nya itu adalah untuk hambatan listrik atau ohm dan omega. Dari rumus ini kita bisa menurunkan dua bentuk lain, contohnya I sama dengan V per R dan R sama dengan V per I. Yaitu kemudian ada perbedaan skala dan vektor. Perbedaan skalar dan vektor merupakan dua jenis besaran dalam fisika yang dibedakan berdasarkan apakah memiliki arah atau tidak. Skalar adalah besaran yang hanya memiliki besar atau nilai tanpa arah. Contoh besaran skalar adalah massa, suhu, energi, panjang, dan juga waktu. Besaran ini cukup dijelaskan dengan angka dan satuan saja. Sementara itu, vektor merupakan besaran yang memiliki besar dan juga arah. Contoh besaran vektor yaitu gaya, kecepatan, perpindahan, dan juga percepatan. Besaran vektor biasanya digambarkan dengan panah, di mana panjang panah menunjukkan besaran dan arah panah menunjukkan arahnya. Perbedaan utama keduanya terletak pada arah, yaitu skalar tidak memiliki arah, sedangkan vektor selalu memiliki arah. Oke, untuk selanjutnya adalah contoh hukum Ohm dan konsep tensor. Pada materi biasa atau isotopik, konduktivitas bersifat skalar, artinya hanya berupa satu angka yang berlaku sama di semua arah. Dalam kondisi ini, hubungan antara medan listrik dan arus dapat dijelaskan dengan satu persamaan sederhana. Yang dapat dijelaskan, hukum Ohm memiliki rumus rapat arus listrik sama dengan konduktivitas dikali medan listrik. Namun, material isotropik seperti grafit, konduktivitas tergantung pada arah. Medan listrik yang diberikan pada satu arah tidak hanya menghasilkan arus pada arah tersebut, tetapi juga dapat menghasilkan arus pada arah lain. Untuk menjelaskan fenomena ini, video memperlihatkan bagaimana rotasi sumbu koordinat mengubah hubungan antara medan listrik dan arus. Dalam kasus ini, konduktivitas tidak lagi dapat dijelaskan dengan satu angka saja, tetapi memerlukan 4 angka dalam 2 dimensi atau untuk 3 dimensi yang disusun dalam bentuk matriks. Matriks ini disebut tensor konduktivitas atau tensor rank 2. Oke, selanjutnya akan menjelaskan mengenai tensor. Tensor adalah besaran matematika yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara besaran fisika yang bergantung pada arah. Jika skalar hanya memiliki besar dan vektor, memiliki besar searah, maka tensor dapat memiliki komponen pada beberapa arah sekaligus dan biasanya direpresentasikan dalam bentuk matriks. Tensor digunakan untuk menjelaskan fenomena yang tidak cukup digambarkan dengan satu angka atau satu arah, seperti konduktivitas listrik pada material anisotropik atau distribusi tegangan dalam suatu benda. Konsep tensor berdasarkan jumlah angka. Yang pertama adalah tensor rank 0 atau skalar.
Tensor rank 0 adalah skalar, yaitu besaran yang memiliki nilai tanpa arah. Contohnya itu seperti suhu, massa, dan energi. Yang kedua ada tensor rank 1 atau vektor. Vektor yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Vektor dituliskan sebagai deretan komponen. Contoh dari vektor ya adalah gaya, kecepatan, dan perpindahan. Yang ketiga adalah tensor rank 2 yang direpresentasikan sebagai matriks atau tabel angka yang menghubungkan dua besaran yang bisa memiliki arah berbeda. Tensor ini bisa mengubah satu vektor menjadi vektor lain. Contohnya, tensor konduktivitas yang menghubungkan medan listrik dengan rapat arus pada material anisotropik. Dan yang kedua adalah tensor tegangan yang menggambarkan gaya yang bekerja pada berbagai arah di dalam suatu benda. Nah, untuk selanjutnya adalah beberapa rumus. Yang pertama itu skalar. Skalar berubah satu angka, tidak memiliki arah, hanya besar. Dapat dilihat contohnya T sama dengan A. Yang kedua adalah tensor rank 1 atau vektor. Vektor memiliki beberapa komponen tergantung dimensi ruang. Dapat dibentuk matriks yang dapat dilihat contohnya. Dan yang ketiga adalah tensor rank 2. Tensor rank 2 berbentuk matriks digunakan untuk mengubah atau menghubungkan dua vektor. T yang itu contohnya adalah T11, T12, T21 atau T22 dengan menghubungkan P dan sama dengan T bagi P. Selanjutnya ada contoh tensor 2. Yang pertama ada tensor momen inersia. Momen inersia adalah besaran yang menggambarkan seberapa sulit sebuah benda diputar terhadap sumbu tertentu. Pada benda 3 dimensi, momen inersia tidak cukup dijelaskan dengan satu angka, sehingga digunakan tensor momen inersia. Rumus tensor momen inersia, I sama dengan IXX, selanjutnya IXY, IXZ, IYX, IYY, IYZ, IZX, IZY, IZZ. Jadi itu ada tiga ininya, X, Y, dan Z. Selanjutnya ada tensor tegangan atau stress tensor. Tensor tegangan digunakan untuk menggambarkan distribusi gaya persatuan luas pada semua arah di dalam suatu benda. Rumus tensor tegangan, dapat digambarkan seperti contoh yang momen inersia, hanya dibedakan bentuk ininya saja. Selanjutnya, konstanta piezoelektrik. Konstanta piezoelektrik adalah parameter yang menggambarkan hubungan antara tegangan mekanik dan respon listrik pada material piezoelektrik. Efek piezoelektrik terjadi ketika tekanan mekanik pada suatu kristal menghasilkan muatan listrik, atau sebaliknya medan listrik menyebabkan kristal tersebut berubah bentuk. Aplikasinya, sensor tekanan mengubah tekanan menjadi sinyal listrik, mikrofon mengubah getaran suatu menjadi sinyal listrik, pemantik api elektronik menghasilkan tegangan tinggi dari tekanan, aktuator piezo menghasilkan gerakan presisi dari tegangan listrik. Kesimpulan dari materi hari ini, yang pertama ada hukum Ohm menjelaskan hubungan antara tegangan yang disimbolkan dengan Pi, arus I, dan hambatan R. 2. Skalar dan vektor merupakan skalar hanya punya besar, vektor punya besar dan arah. 3. Ada tensor, perluasan konsep skalar dan vektor untuk menggambarkan hubungan yang bergantung arah, biasanya dalam bentuk matriks. Tensor rank 0 sama dengan skalar satu angka, tensor rank 1 vektor deretan angka, tensor rank 2 matriks yang menghubungkan vektor dengan vektor lain. Selanjutnya nomor 4 ada contoh tensor rank 2, momen inersia, resistensi rotasi benda, dan tensor tegangan distribusi gaya dalam benda. Yang terakhir ada konstanta piezoelektrik, parameter yang menghubungkan tegangan mekanik dengan respon listrik atau sebaliknya, strain dengan medan listrik. Mungkin itu saja dari kita kelompok 3. Mohon maaf jika ada kalimat yang salah dari kita. Wabil taufik wal hidayat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah. Tadi nggak tahu.
permukaan